bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir di sini di pertunjukan tahunan anak didik TK Islam dan perempuan hasil keluarga kepala anak laut Kalbin Salim tahun pelajaran 2023-2024. Salam dan salawat Allah kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari arah keluarga kita ke arah terang seperti yang kita lakukan bersama-sama ini. Baik, yang terhormat Ibu Fasilitator Sekolah Penggerak yang saat ini bernama Nadir, yang saya hormati Ibu Pengawas TK Kecamatan Panakukang, Ibu Anita SPD Sampaya Tambut, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Sekolah Penggerak, Guru Sula, terima kasih Bu telah datang di acara hari ini. Dan saya hormati juga Ibu Kepala Sekolah TK Islam Kalbin Salim, Ibu Guru TK Islam dan Talut Kalbin Salim. Dan saya hormati juga orang tua anak didik TK Islam Kalbin Salim tahun pelajaran 2023-2024. Dan saya hormati juga seluruh tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Dan kita akan menyaksikan sama-sama anak-anak kita tampil. Dan yang saya sayangi juga anak-anak tercinta yang sebentar lagi kita akan melihat mereka tampil sesuai dengan program kita, yaitu melaksanakan kegiatan pertunjukan tahunan. Dan alhamdulillah kita semua bisa hadir di tempat ini. Kalbin Salim tahun ini sudah memasuki tahun kedua sebagai sekolah penggerak dan melaksanakan begitu banyak kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi anak-anak kita semua dan juga tentunya para orang tua. Yang kedua, hasil akreditasi sekolah Kalbin Salim tahun ini mendapatkan nilai A. Wakili dari Dinas Pendidikan Kota Makassar memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya kepada anak-anak Kalbin Salim. Mereka bisa mengadakan suatu pentas yang bagi saya sangat-sangat megah. Sebenarnya ibu bukan dilarang atau mendapat larangan dari Dinas Pendidikan bahwa kita mengadakan kegiatan-kegiatan akhir tahun dengan diadakan tempat-tempat yang sangat megah, nyaman atau dengan berlebihan. Tetapi itulah kita melihat kenyataan Bu. Setiap hari penamatan ada di hotel-hotel, di tempat-tempat yang megah. Akhirnya Kalbin Salim memilih suatu tempat yang sangat nyaman di Unhas.
5 Surah As-Saffat ayat 139 sampai 148. Diceritakan bahwa Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa berdakwah kepada kaumnya yang keras kepala. Setelah hampir puluhan tahun berdakwah, hanya sedikit yang mau menjadi pengikutnya. Akhirnya, beliau pun meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah sekaligus sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah ke kota Ninawa, negeri yang terletak di daerah musuh Irak. Hampir seluruh penduduk Ninawa masih mewarisi tradisi nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Sampai di sana, Allah telah memerintahkanku untuk menyiarkan Islam untuk kaum Ninawa. Apa itu? Astagfirullah. Sudah sejauh inikah kesesatan mereka, ya Allah? Mereka menyembah berhala, padahal tidak ada yang patut disembah. Aku harus mengajak mereka bertaubat. Tapi apakah mereka mau mendengarkanku? Aku kan ingin pergi dari Ninawa. Allah telah memerintahkanku untuk menyiarkan Islam untuk kaum Ninawa. Oh, apakah Anda ingin menyembah Ustaz? Ikuti saja yang kami lakukan. Oh, tidak saudaraku, aku ingin bertanya apa yang kalian lakukan di depan patung itu. Apa maksudmu? Lalu siapa kau sebenarnya? Aku Yunus bin Matta, seorang nabi utusan Allah. Kalau boleh tahu, siapa yang kalian sembah?
Terpasti orang baru di sini. Dia adalah Ustaz kami. Ustaz, apakah dia sangat berkuasa? Tentu saja dia sangat berkuasa. Dia bisa mendatangkan rezeki kepada kami dan menyelamatkan kota kami selama bertahun-tahun dari kekeringan dan juga kelaparan. Apakah dia bisa berbicara dan mendengar? Hahaha, berbicara? Tentu saja tidak. Kau pasti sudah gila. Mana bisa Ustaz berbicara? Kalau dia tidak bisa berbicara, mana mungkin dia bisa memberikan kalian rezeki. Hei, kau jangan menghina Ustaz ya. Dia adalah Tuhan kami. Jangan menghina dia. Sabar, sabar. Jangan marah dulu. Maukah kalian kutunjukkan Tuhan yang sebenarnya? Hah? Tuhan yang sebenarnya? Mana ada Tuhan selain Ustaz? Tuhan semesta alam yang menciptakan bumi dan segala isinya. Dia adalah Allah. Dia memberikan rezeki dan pelindung segala makhluk. Dia adalah Allah atas segala sesuatu. Apa itu? Hahaha. Aku baru mendengarnya. Dia adalah Allah yang menciptakan kita dan pengatur kehidupan, pemilik segala yang ada. Hebat mana dia atau Ustaz? Allah Maha Kuat dan Perkasa. Tidak ada satupun yang menandinginya. Oh, begitu ya. Apakah kau bisa menghadirkan dia sekarang? Sesungguhnya Allah Maha Bisa dan Maha Agung untuk kita bisa lihat. Hahaha, saudara-saudara. Gila ya. Dulu dengarkan penjelasanku. Sudah diam, jangan ganggu kami. Segeralah pergi dari tempat ini. Kaum Ninawa tidak menyukai kehadiran Nabi Yunus. Menurut mereka, ajaran Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah tidak sesuai dengan tradisi mereka. Nabi Yunus melihat orang yang berbuat kecurangan dari penindasan yang terjadi di pasar.
mereka mereka kau selaku tolong dengan menginginkan uang. Sekarang kau kembalikan 2 kali lipat. Aku tidak memiliki uang lagi, Tuhan. Aku hanya seorang yang miskin. Ya, pokoknya kau harus kembalikan 2 kali lipat. Beri aku daging 2 kilo. Ini dia dagingmu. Betulkah ini 2 kilo? Itu sudah betul. Kenapa daging ini ringan? Kalau kau tidak percaya, kembalikan saja daging itu. Aku ingin membeli buah. Kalau pilihkan aku yang segar. Ini sebanyak 1 kilo apel. Kembalikan padamu. Tidakkah kau melihat buah ini ada ulatnya? Nabi Yunus mulai tersulut amarahnya mendengar cemoohan dari kaumnya, bahkan dengan beraninya mereka menghina Allah. Setelah beberapa tahun berdakwah dan mengikuti Yunus hanya sedikit, sampai akhirnya beliau mulai putus asa. Kemarahan dan kekecewaannya bercampur menjadi satu. Kemudian Nabi Yunus mulai berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba sudah berusaha mengajak mereka ke jalan-Mu. Semua perkataan yang baik sudah aku sampaikan, namun mereka tetap saja menolak, menghina dan memaki. Yunus, keluar, buka pintunya. Yunus, kami peringatkan kau agar menghentikan pidatomu terhadap Tuhan dan kebiasaan kami ini. Sesungguhnya aku hanya menjalankan perintah Allah. Aku kosong dengan semua itu. Jangan mengingat Tuhan kami. Kami tidak akan meninggalkan Ustaz. Jika kami meninggalkan Ustaz, dia akan menghukum kami. Termasuk kau, Yunus. Kau akan mati dalam kesengsaraan. Benar, lagi pula memangnya siapa dirimu, ha? Dan kau cuma mengganggu penduduk negeri ini. Aku peringatkan dirimu untuk menghentikan semua bualanmu itu. Tapi Allah akan Allah saja yang kau sebut. Kau bosan mendengarnya. Dasar orang yang tidak tahu diri. Kalau begitu baiklah, aku akan pergi. Tapi jika kalian tidak segera bertobat, demi Allah, kalian akan ditimpa siksaan yang pedih. Dan aku bersumpah, 3 hari setelah kepergianku, tidak seorang pun dari kalian akan selamat dari azab Allah. Sebaiknya kalian percaya kepadaku. Itu tidak mungkin terjadi. Dia hanya menakuti kita saja. Dasar penjual. Ampuni aku ya Allah. Ampuni hamba-Mu ini yang hina dan lemah. Aku tidak sanggup menghadapi penduduk kota Ninawa. Aku terlanjur dihina dan dilecehkan. Mohon ampunan-Mu ya Allah. Disinilah letak ujian Nabi Yunus. Beliau tidak sabar dalam menghadapi kaumnya dan akhirnya memilih untuk meninggalkan negeri Ninawa. Tak lama setelah kepergian Nabi Yunus, hal buruk terjadi pada kaum Ninawa. Tiba-tiba cuaca yang awalnya cerah berubah menjadi gelap. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Bukankah hari ini masih pagi? Kenapa jadi gelap? Hei, cepat berlindung! Ada badai langit! Cepat ke
Tidak mungkin kita dikutuk dengan Tuhan kita. Selama ini kita selalu menjaga dan merawat dan mengejanya. Apa gerangan yang menyebabkan semua ini terjadi? Apakah ini yang pernah dikatakan oleh Yunus? Mana Yunus? Mana Yunus? Mana dia? Cari dia. Ini azab yang pernah dikatakan Yunus. Yunus, ia telah meninggalkan kota ini 3 hari yang lalu. Ia berkata benar, azab ini datang hari ini. Kita akan binasa, celakalah kita. Seharusnya kita mengikuti kata-katanya. Mudah-mudahan belum terlambat. Sekarang lebih baik kita bertaubat. Ayo, kumpulkan semua penduduk. Kita menyingkir ke atas bukit. Kita benar-benar keliru selama ini. Baiklah, aku akan kumpulkan para penduduk. Satu persatu kaum Ninawa mulai keluar dari rumahnya. Mereka bersujud dan mulai menyadari akan kesalahan mereka. Saudara-saudaraku, kita sudah melihat tanda-tanda azab akibat kedurhakaan kita kepada Allah, Tuhan yang disuruhkan Yunus kepada kita. Sekarang marilah kita mohon ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan. Ayo kita bertobat. Ya Allah, kami berserah diri kepadamu. Kami mohon ampunan kepadamu atas kekeliruan kami selama ini. Ampuni kami dan pertemukanlah kami dengan utusanmu, Nabi Yunus. Perkenankan doa kami, ya Allah. Kemudian Allah tidak jadi menurunkan azab kepada penduduk negeri Ninawa seperti yang dicantumkan dalam Quran Surah Yunus ayat 98 yang artinya, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu iman itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Badainya berhenti. Maha besar Engkau, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagimu, ya Allah. Wahai saudaraku, aku mau bertanya, bagaimanakah engkau? Oh, kami ingin mengembara ke negeri asing dan jauh, saudaraku. Oh ya, kalau begitu, bolehkah aku ikut serta? Karena aku juga ingin mengembara ke tempat yang jauh. Boleh, baiklah, kami masih punya tempat. Terima kasih banyak. Ya Allah, bawalah aku ke suatu tempat di mana yang kaumnya menerima keberadaanku, yang cukup dapat lakukan penduduk Ninawa sebagai ujian bagiku. Kemudian Nabi Yunus pun ikut masuk ke dalam rombongan kapal yang akan berlayar itu. Dia adalah seorang yang sangat soleh. Apa kau mengenal dia? Rupanya kau belum tahu siapa dia. Dia adalah seorang nabi yang sangat soleh. Dia adalah seorang nabi utusan Allah. Kita harus bersyukur kepadanya karena kita termasuk orang-orang yang beruntung bisa satu kapal dengan beliau. Nahkoda menggerakkan kapal cukup cepat ketika berada di tengah lautan. Ketika itu, angin bertiup kencang dan menggoyangkan sebagian dari kapal.
melihat kenyataan tersebut, Nabi Yunus pasrah dengan keadaan. Badai ini tidak biasa terjadi. Tuhan pasti sedang marah dengan kita. Pasti ada seorang pelarian dan telah melakukan kesalahan yang besar. Kami ikut serta dalam kapal ini. Apakah di antara kalian ada yang tahu siapa lawannya? Siapa? Kalau begitu, kita terpaksa mengadakan undian. Barang siapa yang terkena undian, maka orang itu harus lompat ke laut. Benarkah? Iya, karena sudah tidak ada jalan lain lagi. Aku sangat menyesal saudara terkena undian. Mungkin aku terlalu tergesa-gesa meninggalkan nyawa. Padahal Allah belum mengizinkan aku pergi. Akulah pelarian yang dimaksud nahkoda. Saudara-saudara, kenapa undiannya harus diulang? Kami tahu engkau adalah Nabi dan kami butuh bimbingan Anda. Sudahlah, tidak perlu diulang lagi. Akulah yang bersalah. Jangan karena aku kalian mengorbankan jiwa orang lain. Tenang. Begini saja, undiannya kita ulangi. Siapapun namanya yang keluar di undian ini, dialah yang harus terjun ke laut. Hah? Aku tidak percaya ini terjadi lagi. Nama Anda ternyata keluar lagi. Tidak mungkin, itu pasti salah. Ulangi undiannya. Saudaraku, sudahlah berulang lagi. Aku adalah pujian Allah yang baru meninggalkan tugas. Padahal Allah belum mengizinkanku pergi. Ingatlah baik-baik, hal ini jangan sampai terjadi pada kalian. Contoh kejadian ini terjadi padaku. Orang-orang melihat Nabi Yunus dengan perasaan tidak rela. Kemudian Nabi Yunus bersiap untuk turun dari kapal. Demikianlah Nabi Yunus termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut, sehingga dilemparkan ke laut. Ya Allah, akhirnya aku kembali kepadamu dalam keadaan tercela. Allahu Akbar. Setelah Nabi Yunus menceburkan diri ke tengah laut, tak lama kemudian muncullah seekor ikan paus yang sigap menelan Nabi Yunus. Paus. Tidak, ya Tuhanku. Tidak, orang itu bukan paus. Tidak. Setelah Nabi Yunus melompat ke dalam laut, tiba-tiba cuaca di tengah laut kembali cerah. Nabi Yunus pingsan selama beberapa hari di dalam perut ikan paus. Tubuhnya tidak berdaya karena tidak ada asupan makanan selama berada di dalam perut ikan paus. Kemudian Nabi Yunus dengan segala kekuatannya berdoa kepada Allah seperti yang disebutkan dalam Quran Al-Anbiya ayat 87. Gimana aku? Ya Allah, aku tidak bisa melihat di sini. Gelap sekali. Tapi aneh, sedikit pun aku tidak terluka. Ya Allah, aku sangat lemah. Aku sangat lapar. Rasanya aku ingin pingsan. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami serta memberi rahmat pada kami, pastilah kami
astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Seketika Allah menjawab doa Nabi Yunus dan menghilangkan kesedihan yang dirasakannya. Dengan kekuasaan Allah, Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus dengan keadaan masih lemah dan sakit. Saudaraku, engkau ini sebenarnya siapa? Aku Yunus bin Matta, seorang nabi utusan Allah, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk mengajak penduduk Ninawa menyembah hanya kepada Allah pencipta alam semesta. Aku harus tiba di kota Ninawa. Setelah kondisinya berangsur pulih seperti sedia kala, Nabi Yunus kembali kepada kaumnya di Niniwe. Apakah kau telah dapatkan kabar tentang Yunus? Oh, mengenai itu. Saudaraku, rupanya kau belum tahu ya. Penduduk kota Ninawa belum ada yang tahu di mana
engkau. Ya Allah, lindungilah Nabi Yunus. Hei, coba lihat itu. Ada seseorang menuju ke sini. Itu kan Nabi Yunus. Kamu benar. Itu adalah Nabi Yunus. Terima kasih Allah, engkau telah mengabulkan doa kami. Alhamdulillah. Cepat kabarkan berita gembira ini kepada semua orang agar semua orang menyambut kedatangan utusan Allah. Aku akan menjemputnya. Ya, baiklah. Sesampainya di sana, Nabi Yunus disambut hangat oleh kaumnya. Beliau sangat terharu atas perlakuan yang diberikan oleh kaumnya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Terima kasih Allah, engkau telah pertemukan kami dengan utusanmu, Nabi Yunus. Selamat datang kembali ke kota kami, ya Nabi Allah. Kami sekarang sudah beriman kepada Allah, Tuhan yang menciptakan segala alam. Berhala yang dulu kami sembah sudah hancur dengan angin topan. Benarkah kalian percaya apa yang aku katakan kepada kalian? Ya Allah, terima kasih atas segala hidayah yang telah kau berikan kepada seluruh penduduk kota Ninawa. Benar Nabi Allah, kami sudah lama menunggu kau untuk membimbing kami di sini. Kaum Ninawa sekarang sudah jauh berubah lebih baik dari sebelumnya. Mereka hanya beriman hanya kepada Allah. Demikianlah akhir kisah Nabi Yunus alaihissalam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, hendaknya kita belajar bersikap sabar dalam menahan marah. Allah mengabulkan doa hambanya yang bermasalah dengan syarat seorang hamba tersebut harus bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Allah yang bersalah. Bersabar mendidik mereka adalah salah satu cara kami mensyukuri keberadaannya. Namun kami pun manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf. Untuk itu kami mohon keikhlasan dan kemurahan hati Bapak Ibu serta anak-anak untuk dimaafkan. Dan pada hari ini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan mereka kepada Bapak Ibu sebagai orang tuanya.
dengan penuh rasa kasih sayang. Kami sangat berharap anak yang bersama kita saat ini kelak akan membahagiakan kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjuang menjadi orang tua yang hebat, orang tua yang baik, yang patut untuk diteladani, insya Allah. Muhammad Nabil Abdullah, Dafa Al-Ghifari Amri, Nabil Ibrahim Irfan, Muhammad Nias Al-Shadiq J, Abias Batan Atmajaya, Abdullah Fakih Ismail, Erzan Riota Zakwan, Al-Hafiz Murtala Ali, Muhammad Syahrahid Syaras, Arsyaka Sultan Abdullah, Muhammad Gafa Atarizki, Ayesa Fakihah Tunisa, Karisa Laika Syatiara, Yunika Alia Maharani, Adi Adeva Misa Erwin, Syadzah Oktavia Hamzah, Andi Fahima Kirana Ihsan, Alula Askadina, Auranisa Syahri Mawada Esruka, Alisa Alfian Putri, Gadiza Ayudia Mekka, Arshila Safia Putri, Cahya Fatimah, Abdul Hanan Al-Faruq M, Muhammad Rehan, Umar Ramadan,
Muhammad Deandra Rafasya P. Gazin Umar, Muhammad Fudail Ashid, Rezi Atala S, Muhammad Rafif Pratama, Muhammad Al-Qadri Ramadan K, Muhammad Faiz Fahrezi, Azril Fatur Rahman, Rizkiansyah Arfan Gifari, Muhammad Uwais Al-Qadri, Muhammad Rendra Abzar T, Adit Nugraha Ilham, Andi Muhammad Farid Al-Hafiz, Ataya Al-Husain, Kansa Adida, Konita Syafika, Abida Hairia Elmisat S, Andara Pizza F, Alesha Karin Safira, Aishwa Nahla, Falisha Azahra Syaifa, Alana Silvi Widuri Pine Hafsan,
Hafizia Bilqis Mehrunisa, Harumi An-Nahla, Anindita Khairani Umar, Ainun Talita Zahra, Fauzan Rayandika Rifa, Muhammad Fatir Mubarak, Muhammad Fadlan Riyadi, Hafiz Abi Mumtaz, Muhammad Putra Faizi Ramadan, Kifari Awa Priyavan, Hanif Alfariski Prayuda, Zahid Zain, Muhammad David Al-Fajr, Abdullah Azam, Muhammad Fahrul Tri Saputra, Muhammad Ahtar Bramastia, Muhammad Kiflan Nurmantio, Muhammad Hafiz Firdaus Safa, Muhammad Al-Fatih Faisal, Muhammad Al-Fatih Ilham, Muhammad Arya Aditama, Muhammad Khalid Muharram, Adiba Humaira Ilham, Hilya Mukhtar, Nanda Hafiza Raudatul, Andi Tenri Ayudya Ataya, Ashika Princess Queen, Kami mohon kesediaan Ketua DKI Kecamatan Panakukang. Ini saudara saya juga di kecamatan, dulu saya Ketua DKI dan sekarang menyerahkan ke teman selanjutnya. Siap-siap bertanya takut. Assalamualaikum warahmatullahi
kategori 25 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Balad. Abdullah Al-Fakih Ismail, kategori 23 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Lail. Muhammad Fahrul Tri Saputra, kategori 25 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Balad. Muhammad Niyas Al-Syadid J, kategori 21 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Insyirah. Nabil Ibrahim Irfan, kategori 31 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Balad, Surah Al-Infitar sampai Surah An-Naba. Muhammad Dedra Rafasha B. Gazbin Umar, kategori 16 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Zalzalah. Muhammad Aiman Sukrian, kategori 18 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Qadar. Safa Aditya, kategori 23 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Lail. Cahya Fatimah, kategori 28 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-A'la. Abida Hayriya Elhisan S, kategori 23 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Lail. Muhammad Al-Qadri Ramadan K, kategori 25 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Balad. Adifa Suci Akfira Harwan, kategori 25 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Balad. Auranisa Syahri Mawadda S. Rukka, kategori 25 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Balad. Winanitya Inara Wahyu, kategori 24 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Asy-Syams. Aishwa Nahla, kategori 25 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Balad. Nabila Maharani Ruslan, kategori 25 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Balad. Alana Silvi Widuri Pine Hafsan, kategori 21 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Insyirah. Sanza Octavia Hamza, kategori 28 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Ghoshiyah dan Surah An-Naba. Andi Arefa Misha Erli, kategori 24 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Asy-Syams. Abias Paktan Atma Jaya, kategori 16 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Zalzalah. Andi Azril Rafasha, kategori 21 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Insyirah. Al-Hafiz Murtala Ali, kategori 24 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Asy-Syams. Muhammad Rendra Abzar T, kategori 34 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Fajr, Surah Al-Insyiqaq sampai Surah An-Naba. Andi Elfati Fitrawan, kategori 29 surah. Surah Al-Fatihah, Surah An-Nas sampai Surah Al-Balad, Surah Al-Takwir sampai Surah An-Naba.
Awal bin Salim yang kami adakan di Auditorium Profesor Amiruddin Unhas Tamalandria. Hari ini saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami telah berhasil dan bersyukur telah menamatkan sebanyak 63 anak dan anak PAUD sebanyak 72 dan murid tinggal sebanyak 32 orang. Pada hari ini juga kami ingin menyampaikan bahwa di kegiatan ini ada beberapa rangkaian kegiatan ya, termasuk hafalan dari anak-anak kami yang capaiannya luar biasa sampai 3 juz ya, dan anak-anak lain juga demikian menghafalkan begitu banyak surah. Kami berharap anak-anak kami yang lepas hari ini bisa menjadi anak yang membanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kami berdoa senantiasa dirahmati dalam perjuangannya menjalankan pendidikan selanjutnya.